Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang evaluasi pembelajaran. Oke. Yang pertama, perkenalan dulu ya. Nama saya Zumiatul Farida. NPM saya 1903050097. Saya dari kelas 4B, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, yang pertama, apa sih evaluasi pembelajaran gitu ya? Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Jadi istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian, meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran ya. Jadi ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi itu sendiri. Jadi beda ya. Kemudian yang apa sih yang diperlukan sama evaluasi ini gitu ya? Kenapa ada evaluasi? Jadi yang pertama itu mendeskripsikan kecakapan belajar para siswa, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Yang kedua itu ada mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Nah, ini berhubungan dengan keefektifan dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian. Nah, yakni melakukan perbaikan kayak gitu. Kemudian penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran serta strategi pelaksanaannya. Nah, yang terakhir atau yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah ke pihak yang bersangkutan. Jadi bukti tanggung jawab guru kepada peserta didik dan juga bukti tanggung jawab guru dengan orang tua juga ya. Kemudian kita akan membahas taksonomi Bloom. Nah, apa sih taksonomi Bloom gitu ya? Jadi secara etimologi taksonomi Bloom berasal dari bahasa Yunani, yaitu teisin dan nomos. Teisin artinya mengklasifikasi dan nomos artinya aturan. Taksonomi secara etimologi berarti klasifikasi atas suatu prinsip dasar maupun aturan. Sementara itu Bloom diambil dari nama seorang peneliti, yaitu Benjamin Samuel Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu sendiri bisa diartikan sebagai sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Begitu ya. Kemudian kita akan membahas 3 ranah taksonomi Bloom. Jadi taksonomi Bloom itu ada 3 ranahnya. Yang pertama ada kognitif. Ranah kognitif ini ranah disebut juga sebagai cognitive domain. Jadi ranah ini berfokus pada perilaku yang menekankan intelektual seseorang. Pada intinya ranah ini berfokus pada kemampuan berpikir dan kecerdasan otak seseorang ya. Contohnya termasuk ke dalam ranah kognitif ini adalah keterampilan dalam berpikir, kemudian pengetahuan, serta pengertian begitu. Yang kedua ada ranah afektif. Jadi ranah afektif ini disebut juga dengan nama affective domain. Jadi ranah ini berfokus pada perilaku yang lebih menekankan sisi emosi dan perasaan dari seseorang gitu ya. Sebagai contohnya itu seperti apresiasi, minat, sikap, serta cara diri sendiri untuk beradaptasi ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga ada psikomotor. Ranah psikomotor itu apa sih gitu ya? Ranah ini disebut juga sebagai psychomotoric domain. Jadi ranah ini akan berfokus pada perilaku yang mengarah ke aspek motorik anak.
sebagai contohnya itu ada kayak tulisan tangan, kemampuan berenang anak, berolahraga, kemudian masih banyak lagi ya. Nah, di sini kita akan membahas penilaian pada masa pandemi COVID-19. Gimana sih cara guru memberikan penilaian pada masa pandemi seperti ini gitu ya? Sering kita berpikir seperti itu mungkin. Jadi penilaian pembelajaran daring efektif harus diperhatikan karena digunakan sebagai evaluasi pembelajaran. Salah satu alternatif penilaian yang dapat diimplementasikan di masa pandemi ini yaitu pembelajaran jarak jauh atau jarak jauh ini adalah tes daring ya. Jadi tes daring ini dilakukan menggunakan internet. Jadi kita memanfaatkan internet untuk melakukan tes daring karena kan nggak bisa offline, jadi online-nya ya kita menggunakan internet seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya tentang evaluasi pembelajaran. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.